Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Warni Hasanu, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 9, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan 2022. Learning Journal hari ini, tanggal 5 Juli 2022, ditutori oleh Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Aku, Smart ASN dan instansiku. Adapun profil instansi, kantor saya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin beralamatkan di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kompleks Simpang Sungai Tangga, Jalur 2, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun visi dan misi di kantor saya yaitu visinya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kota Banjarmasin. Dan misinya yaitu program peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar. Jabatan saya di instansi yaitu pengelola pasar. Adapun tugas pokok dan fungsinya yaitu pengelolaan pasar mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pasar. Adapun struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasubag Umpet, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, dan dari Kepala Dinas turun lagi ada Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan, ada Kepala Bidang Kemeteorologian, ada Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi dan Pasar, dan ada Kepala Bidang Perindustrian. Di bawah Kepala Bidang juga ada Kasih. Di bawah bidang perdagangan ada Kasih Pembinaan Usaha dan Perdagangan, ada Kasih Promosi dan Pengembangan Perdagangan, ada Kasih Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan. Di bawah Kepala Bidang Kemeteorologian ada Kasih Pelayanan Tera dan Tera Ulang, ada Kasih Pembinaan SDM Kemeteorologian, ada Kasih Pengawasan Kemeteorologian dan Standarisasi Perdagangan. Di bawah Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar ada Kasih Pembinaan, Kasih Pemeliharaan dan Pengembangan, dan ada Kasih Pengelolaan. Dan di bawah Kepala Bidang Perindustrian ada Kasih Logam Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi, Kasih Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil, dan Aneka, dan Kasih Standarisasi dan Pengendalian Pameran Lingkungan. Dari Kepala Dinas, turun juga ada Kepala UPTD Pelayanan Pasar Sektor 1, ada Kepala UPTD Pelayanan Pasar Sektor 2, ada Kepala UPTD Pelayanan Pasar Sektor 3. Di bawah Kepala UPTD juga ada Kasubag PU UPTD Perencanaan Pasar. Ada jenis layanan yang diberikan khususnya di kantor saya di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar. Saya kasih ada dua dulu jenisnya. Yang pertama pelayanan distribusi pasar, yang kedua pelayanan proses balik nama toko atau kios. Dan ini contoh salah satu alur pelayanan pembayaran retribusi, yaitu yang pertama pedagang bisa datang langsung ke kantor loket pembayaran atau mobil retribusi keliling.
Setelah itu, pedagang menyerahkan kwitansi pembayaran terdahulu ke petugas loket. Selanjutnya, petugas loket mencek pembayaran lewat aplikasi dan pedagang menyerahkan uang pembayarannya. Setelah selesai, lalu petugas loket mencetak kwitansi pembayaran yang baru dan menyerahkan ke pedagang. Dan yang ini alur pelayanan proses balik nama toko atau kios. Yang pertama, pedagang atau pemohon datang langsung ke kantor pasar. Terus pedagang menanyakan ke petugas persyaratan apa aja yang harus diserahkan dan dibawa untuk proses balik nama. Setelah pedagang tahu apa aja itu prosesnya, maka pedagang bisa melengkapi berkas dan mengantar kembali ke kantor pasar jika berkasnya sudah lengkap. Setelah diserahkan ke petugas pasar, maka petugas mencek persyaratan. Jika sudah lengkap, maka proses balik nama langsung diproses. Sebagai pelayan publik, standar pelayanan yang harus dicapai itu seperti apa? Yang pertama, pelayanan yang transparan, yaitu pelayanan yang bersikap terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Kedua, pelayanan efisien, yaitu pelayanan yang dapat menyediakan input pelayanan seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Dan selanjutnya, pelayanan kredibel, yaitu pelayanan yang bisa dipercaya dan memiliki tanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Dan untuk keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi, yaitu menjadi salah satu pelayan publik di salah satu instansi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, khususnya bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, yang memberikan pelayanan prima agar tercapai pelayanan yang bermutu, bermanfaat, dan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap pedagang dan mampu meningkatkan sarana distribusi perdagangan dan pasar. Pentingnya menjadi Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut implementasi Smart ASN. Yang pertama, ASN menguasai IT. Yang dimaksudnya ASN menguasai IT yaitu ASN dituntut tidak gaptek, gagap teknologi dan informasi, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT, termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Maksudnya, seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga memiliki kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap hospitality, yaitu keramahan, memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking, yaitu kemampuan networking adalah membangun menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Dan yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship,
yaitu ASN dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship, yaitu berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dan dengan dimilikinya kemampuan itu, maka seorang ASN akan mampu meningkatkan kinerja dalam setiap waktunya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.